Enggak ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa bersama kita di sini di Medan Podcast. Bukan sembarang kombur. Komur lagi kita. Kombur lagi. Di sini kita sudah kehadiran tamu yang cukup spesial yang kita jemput dari pesantren pagi-pagi kita culik. Menculik ya kan? Dan kita akan banyak dialog dengan beliau karena cerita lah, banyak cerita ya. Pengalaman yang luar biasa yang akan jadi pelajaran oleh kita. Ustaz Khairul Al-Ghazali. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ustaz. Tapi nama selebnya Bu Yasin ya Ustaz ya? Ya, nama di kalangan kawan-kawan Abu Yasin. Abu Yasin ya. Nama selebnya lah. Baik Ustaz kan ini langsung to the point aja bagaimana? Iya lah, BTL. Batak langsung. Oh. Di sini Ustaz duo naga nih Ustaz. Sinaga. Jadi judulnya duo naga roasting mantan teroris. Iya, sarwamnya judulnya. Ustaz, kita nggak apa-apa cerita-cerita Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang ditutup-tutup ya Ustaz ya? Oh, iya. Insyaallah ya. Nah ini enak ini, gimana pengalaman Ustaz dari kecil, remaja, Iya. dewasa sampai sekarang. Gimana Ustaz ceritanya Ustaz? Dulu bisa sampai seperti itulah, bisa megang AK ya kan, bisa megang buat bom untuk Ustaz. Iya, jadi ini kombur lah ya. Ya. Kombur malu tuh. Karena kombur dengan kombor ini Beda, sama. hampir sama. Kalau kombur ini komunikasi budaya. Iya. Kalau kombor kan fashion. Wes. Ya. Tapi kalau di Tanjung Balai kombur ini sering nuansanya negatif. Karena banyak cerita. Cerita meledak meletup kosong. Kita bukan sembarang kombur. Kita bukan sebarang kombur Ustaz. Makanya ini perlu ditekankan bahwa kombur yang dimaksud ini tidak kombur dalam pengertian etnis yang di Tanjung Balai itu ya. Iya. Jadi kita mohon maaf lah, di Tanjung Balai itu memang karena pun saya lama di sana. Oh. Ya berkombur juga, terlibat juga di kedai-kedai kopi. Tanjung Balai Ustaz, suku? Ya. Enggak, Melayu. Suku Melayu. Cuma kan kita waktu balik dari Malaysia bermarkas di Tanjung Balai. Oh. Nah, gerakan-gerakan jihadis ini karena di sana itu agak mudah memolesnya karena kombur tadi itu. Iya. Jadi kalau kita cerita jihad pun, ini kombur. Kabarnya Ustaz pernah ke Afghanistan. Tahun berapa Ustaz? Iya, jadi mengawali kisah dan ini sekali lagi bukan kombur ya. Iya. Itu pun kalau kombur ya bukan sembarang kombur. Bukan sembarang kombur ya. Tahun 1984 ya itu terjadi gegap gempita politik di Indonesia gara-gara masalah 84 pemboman bukan pemboman Borobudur ya Ustaz? bukan 84 ini gegap gempita masalah politik di Indonesia gara-gara ASTU istilahnya. Masih ingat ya, ASTU itu asas tunggal. Oh, asas tunggal. Ya. Jadi ada pemaksaan pada waktu asas itu tunggal Pancasila. Soeharto bahwa semua ormas dan orpol bahkan sampai kepada organisasi-organisasi keagamaan harus berasas tunggal Pancasila. Itu yang ditentang oleh itu terjadi pergolakan. Puncaknya kan peristiwa Tanjung Balai tanggal 12 September 84. Ya. Oh, di Tanjung Balai. Ya, apa itu peristiwanya Ustaz? Peristiwa puncaknya tanggal 12 September di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Mungkin masih ingat ya? Iya. Peristiwa berdarah Tanjung Priok. Ingat. Waktu itu pangapnya pangapnya LB Murdani. Murdani almarhum ya. Terjadi peristiwa berdarah pada waktu itu. Banyak yang tewas termasuk Amir Biki.
Amir Biki tewas di situ. Ya, Amir Biki. Abdul Qadir Jailani lari ke Malaysia. Banyak yang lari ke Medan. Mereka lari ke Malaysia melalui Medan, Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai. Iya. Jadi saya kan pada waktu itu di Medan aktivis muda yang tergabung di dalam Pelajar Islam Indonesia PII. Ikut ngamuk. Ya. Kita semangat udah cari makan payah, begitu. Soeharto berulah, masalah asas tunggal memaksakan kehendaknya, timbul jiwa muda kita ngamuk. Nah, di Afghanistan pula sedang terjadi peperangan, yang dimulai dengan tahun 79 ya. Jadi sudah 5 tahun. Perang lawan Soviet Ustaz ya. Sampai tahun 84, wah kita melihat ini cocok ini, ya. Kita ngamuk di Indonesia kan nggak mungkin tangkap oleh Soeharto, ya. Berangkat ke Afghanistan melalui Malaysia. Dari Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai. Naik tongkang juga Ustaz. Nah pada waktu itu rombongan Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, dan tokoh-tokoh PII dan HMI, HMI, ya, ikut berangkat ke sana tahun 84, termasuk Abdullah Hehamahwa. Yang bekas penasihat di KPK. Sama kami di sana, istrinya tukang jahit, jualan air kelapa muda di pinggir jalan. Ya waktu itu buat roti canai. Pokoknya kita di Malaysia itu kerja serabutan. Yang kesana tuh. Sambil malam harinya kita konsolidasi di bawah Abdullah Sungkar. Di Malaysia itu Ustadz tuh jualan. Iya, siapa kita jualan? Masing-masing lah, mencari nafkah. Iya, Abdullah Hehamahwa jualan air kelapa, istrinya penjahit. Memenuhi kebutuhan hari-hari. Dan juga supaya jangan nampak kali. Penyamaran itu tadi. Terus Ustadz, stop dulu Ustadz. Apa di Malaysia? Sebelum ke sana itu, Ustadz kan usia berapa Ustadz? Berangkat ke Malaysia? 18 tahun. 18 tahun. Kita ngapain 18 tahun? Kita sudah mulai mengukir sejarah 18 tahun. Kita masih mewek-mewek, masih cemen-cemen ya. Masih ingusan. Iya, 17 tahun ya, Ustaz. Sebelum ke sana apa Ustaz? Ngapain aja Ustaz di Medan ini Ustaz? Kok bisa tiba-tiba bisa berangkat ke sana? Walaupun tadi sudah diceritakan ada motivasi ketika Astung tadi ya. Selain itu Ustaz. Jadi waktu usia 17 tahun saya itu sudah dibina oleh salah satu petinggi NII untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Itu gimana ceritanya Ustadz bisa bertemu dengan beliau itu? Kita dalam pengajian PII. Karena kan biasa mengundang tokoh-tokoh vokal. Termasuklah tokoh-tokoh NII. Yang tokoh ini langsung bertemu dengan Kartosuwiryo. Masih pernah ketemu dengan Kartosuwiryo. Iya. Jadi beliau itulah yang menyusup ke gerakan-gerakan usroh, termasuk di PII. Saya kan di PII. Nah, beliau pada suatu hari mendoktrin kami dalam halakah kecil. Berapa lama tuh Ustaz? Itu umurnya 17 tahun. Kita awal-awal dengar ceramah dia, doktrin dia udah langsung tertarik. Kan jiwa muda kita pada waktu itu ingin sensasi. Mencari jati diri ya. Ingin mencari sesuatu yang hebat. Dan itu kita tidak menemukan di kalangan ustadz-ustadz biasa yang hanya cerita surga neraka. Ini heroik ya. Heroik gitu Ustaz ya. Ini kan cerita heroik. Bagaimana darah tertumpah, darah itu menghapus dosa, kemudian bisa masuk surga. Subhanallah. Ketemu dengan 72 bidadari. Kata Ustadz yang mendoktrin kami. Tertarik ya kan? Generasi muda kan pasti tertarik itu. Dan ada lahan jihad pula pada waktu itu. Afghanistan. Lebih tertarik lagi kan, artinya ada pintu surga di sana. Dan dibiayai pula itu. Jadi akhirnya dibiayai untuk berangkat ke sana. Dikasih dikasih ongkos. Jadi di tengah-tengah pencaharian krisis politik, Soeharto pun memaksakan asas kan Pancasila itu waktu itu kita anggap berhala. Togut yang paling gede, yang harus kita hancurkan. Ibarat patung di zaman
Nabi Musa dulu, bagaimana dia masuk ke istana Namrud, kemudian dia penggal patung-patung itu. Jadi Pancasila ini kita anggap patung. Waktu Ustaz berangkat ke sana, keluarga gimana? Ibu, bapak, keluarga lah Ustaz? Ya, keluarga saya mendukung karena memang kami dari keluarga yang keras juga, gitu. yang radikal. Izin, jadi Ustaz minta izin nih orang tua. Wah, bahkan disuruh, silakan. Mau ke Malaysia, akan dikasih duit 300.000 waktu itu. Banyak 300.000 kan tahun 84 sudah banyak itu. 3 jutaan lah ya kan sekarang ya. Besar itu. Jadi dikasih uang sama orang tua, dikasih dibiayai juga, berangkatlah ke Malaysia. Ramai Ustaz, banyak. Ramai kami sampai di sana itu ratusan orang. Dari sini kita ketemu dengan Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Qadir Jailani yang ketemu di sana, melarikan diri dari Tanjung Priok, tokoh-tokoh HMI, PII, termasuk Abdullah yang ex penasehat KPK itu kan. Banyak kita. Dari rombongan dari sini berapa orang? Satu tongkang gitu. Satu tongkang itu puluhan, saya nggak ingat jumlah. Berangkat ke sana. Tapi berangkat itu bergelombang-gelombang. Dan Medan sebagai pintu masuknya. Pintu masuk Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai ke Malaysia ke Klang, itu kan cuma 4-5 jam. Itu di selama perjalanan itu tongkang segala macam nggak ada razia atau polisi atau TNI gitu Ustaz yang menghalang-halangi kita nyusup itu Ustaz? Ya waktu itu nggak ada, bebas saja ya. Apalagi dianggap kita macam nyari ikan gitu ya. Itu kan nyamar macam pelaut ataupun TKI. Malah waktu itu pemerintahan Mahathir Muhammad memang menyuruh orang-orang Indonesia untuk ke Malaysia dalam rangka dia mau mengimbangi jumlah etnis Cina dan India. Jadi orang dari Indonesia kan dianggap serumpun. Banyak yang ke sana, memang dibantu bahkan dikasih KTP, kita dikasih KTP. Jadi Ustaz pernah jadi warga negara Malaysia? Bukan negara Malaysia, tapi kita dikasih residen permanen, IC, identity card, yaitu penduduk Malaysia, warga negara Indonesia. Jadi kita resmi. Bukan haram. Termasuk apa hal bahwa itu dapat identity card. Jadi warga negara tetap Indonesia, penduduk Malaysia. Berapa lama di Malaysia? Di Malaysia saya 12 tahun. Sebelum ke Afghanistan? Ke Afghanistan sekitar 5 tahunan lah. Kita kan di Gembleng dulu. Iya, di Malaysia. Jadi di Malaysia kita dibina dulu oleh Abdullah Sungkar, dimantapkan pemahaman jihad, akidah, keimanan itu tadi, kemudian pelatihan fisik pelatihan militer juga harus dilakukan. Ada yang dikirim ke Mindanao, Filipina, ada yang sampai 1 tahun 2 tahun dulu di sana. Kalau macam saya waktu itu dikirim ke selatan Thailand. Saya bergabung di bawah Fulo ini Fatani United Liberty Organization, pimpinan Hashim Selamat. Dia di hutan. Jadi latihan di situ Ustaz? Latihan perang, latihan fisik, bongkar pasang senjata, perakitan bom, bukan bom molotov ya. Bom beneran ini dengan daya kekuatan ledak yang sederhana, yang menengah sampai yang tinggi. Kemudian membuat ranjau-ranjau. Jadi 5 tahun Ustaz di Gembleng, ideologi pemahaman sampai fisik militer segala macam, baru dikirim ke Afghanistan. Rata-rata minimal itu pelatihan itu 2 tahun. Lulus semua Ustaz? Macam Imam Samudra, Hambali yang sekarang di Guantanamo itu kan kawan saya juga, satu angkatan. Ada yang mundur nggak Ustaz? Ada yang enggak, ada yang mundur. Ada yang mundur mau kawin atau orang tuanya sakit, dipanggil orang tuanya sakit, atau karena biaya nggak cukup. Karena kan nggak semuanya ditanggung oleh pemerintahan donatur dari Arab Saudi yang bermarkas di Kabul itu, di Afghanistan itu. Kan dibiayai kami dari digaji juga, tapi nggak cukup Ustaz. Nggak cukup. Macam saya pun harusnya berangkat itu, tapi kan nggak cukup dana untuk ongkos, dikirim dulu ke selatan Thailand untuk pemantauan. Sampailah nanti
ongkos itu dianggap cukup karena kan antri. Nah, walaupun ada juga yang abortus gugur di tengah jalan karena mau kawin, mau pulang ke rumah, orang tuanya sakit atau rindu segala macam ya, atau karena dapat tawaran kerja dari pengusaha Malaysia, jadi dilupa udah medan jihad ini kan gitu. Tapi yang antri banyak, bahkan banyak yang menangis, yang kecewa karena nggak berangkat, tiba-tiba kalah, tahu udah kalah kan gitu. Tahun 89 kan udah kalah, angkat kaki kan, Uni Soviet. Nggak sempat ikut perang, latihan saja ya. Latihan aja sampai terkubur Uni Soviet, hilang dari peta dunia kan karena kalah perang. Ada juga nangis Ustaz. Itu ratusan masih yang antri mau berangkat nggak berangkat. Nah, jadi yang antri ratusan mau berangkat nggak berangkat tuh ya berangkat ke Indonesia lagi balik pasca Soeharto. Balik maka mahir-mahir tapi karena sudah latihan, ada yang latihan di Mindanao, latihan di peralatan nggak digunakan di Medan, di Jakarta lah, di Indonesia ya. Makanya 1,5 ton bom yang dirakit di rumah Ali Fauji di Lamongan itu untuk meledakkan bom Bali itu mudah aja bagi kami. Karena udah jangankan 1,5 ton, 10 ton, 100 ton bisa kita buat. Jadi jangan dianggap bahwa itu ini ada kerjasama intelijen, nggak ada ini dari mana ini bahan ini hanya dimiliki oleh TNI, itu kecil sekali sama kami. Nah, TNI dari mana pula barang itu kan gitu. Jadi sama-sama karena di pasaran bebas bahan-bahan itu ada. Bahkan kita bisa beli senjata di warung-warung kopi di selatan Thailand di Mindanao, di warung kopi. Nah, kita kombur tentang senjata, bom di warung kopi kalau di selatan Thailand itu. Jadi bahasa pengantar di sana bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Nah, selatan Thailand Melayu. Dekat dengan Kelantan. Ya, itu Kesultanan Sulu yang berbahasa Melayu yang tidak pernah dijajah. Nah, tiba-tiba dianeksasi oleh pemerintah Thailand. Maka mereka bangkit seperti Mindanao. Mayoritas Muslim. Berbahasa Melayu dialek Kelantan. Iya. Itulah dia. Jadi secara awalnya itu tahun ke Afghanistan itu dalam tanda kutip bersyukur juga ya dibandingkan orang yang belum berangkat itu gitu ya waktu itu ya. Tapi sama-sama bersyukur karena yang belum berangkat pun udah sempat latihan. Dan merasakan nuansa peperangan itu. Macam di Mindanao sambil latihan kan memerangi. Berperang juga karena digerebek oleh tentara dari Filipina perang. Jadi udah terlatih ya. Dan rata-rata sebelum berangkat ke Afghanistan, bahkan ketika masih di Mindanao maupun di selatan Thailand, itu sudah dibangun mindset oleh Abdullah Sungkar ya untuk tidak takut mati. Kalian itu nanti berperang bukan untuk mencari hidup tetapi mencari mati. Ingat itu. Jadi gaji kalian langsung dari langit. Luar biasa. Jadi beda dengan musuh-musuh kita. Kalau mereka berperang untuk mencari hidup, kita berperang untuk mencari mati. Tanamkan itu. Luar biasa. Dan kita meyakini itu dan semangat. Memang kita mau mencari mati. Dunia ini kan repot kali kan. Syahid iya, payah kali urusan di dunia ini. Jadi ingat cepat mati. Dia membangun kehidupannya benar abadi di sana. Jadi nikah susah sana langsung 7 bidadari, 70 bidadari. Kita bisa memberi syafaat kalau kita mati ya. 40 keluarga bisa kita keluarkan mereka dari dalam neraka. Itu doktrinnya Ustaz. Itu doktrinnya. Ada hadisnya, bukan doktrin sembarang doktrin. Ada hadisnya. Kalau di Afghanistan benar, tapi kalau di Indonesia salah. Kalau di Afghanistan atau di selatan Thailand dan di Mindanao benar. Kenapa? Musuhnya jelas. Kawannya juga jelas sama para mujahidin. Sementara syarat perang di dalam Islam itu 2. Musuhnya jelas. Siapa? Kawannya juga harus jelas supaya tidak disusupi oleh golongan munafikin. Itu pun di zaman Rasul disusupi kan. Tapi karena musuhnya jelas, perang harus dilakukan. Sampai di situ betul. Tapi gitu di Indonesia diterjemahkan juga perang, itu yang salah Ustaz ya. Ya itu yang salah. Ketika suasana perang di sana, baik di Mindanao, di selatan Thailand maupun di Afghanistan, kita membantu. Kita membantu itu benar. Tapi ketika itu sampai ke Indonesia, kita udah terlanjur didoktrin bahwa Indonesia ini Darul Harb. Bagian dari itu. Bahwa pemerintah ini musuh yang jelas. Sama seperti Uni Soviet, sama seperti pemerintahan Bangkok maupun pemerintahan Filipina. Itu dia. Kenapa? Karena buku-buku, hidangan-hidangan materi untuk mencuci otak kita pada waktu itu
ditulis oleh penulis kaliber seperti Dr. Abdullah Azzam. Abdullah Azzam kan rektor di Gaza Universitas. Ya, di Gaza Universitas dia rektor. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan tahun 79, dia tinggalkan kampus itu, dia berangkat ke Afghanistan. Kemudian dia menulis buku yang berjudul Tarbiyatul Jihad sampai 12 jilid itu. Konteks Afghanistan. Konteks Afghanistan. Sampai di situ betul juga. Nah, sampai di situ betul. Jadi para dai kita seperti Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir juga sampai ke Afghanistan mendoktrin menggunakan kitab-kitab itu ke kita. Cocok. Nah, alurnya pas. Begitu juga Abu Mus'ab menulis sebuah buku yang tebal sekali, Ad-Da'watul Muqawwamah, kekuatan dakwah. Ya, bukunya sampai 1200 halaman, buku yang paling tebal. Isinya doktrin-doktrin tentang jihad dalam konteks Afghanistan. Jadi kita di Brainwash dalam suasana perang. Itu betul. Jadi ketika kita balik ke Indonesia, otak kita masih penuh dengan pemikiran itu yang salah ya Ustaz. Abdul Azzam. Maka penuh semangat kan kawan kita si Imam Samudra, Ali Gufron, Mukhtas dan sebagainya melakukan di Bali bom Bali 1, bom Bali 2, ada JW Marriott, bom gereja Medan ya, di Makassar, di Medan, di mana-mana. Jadi semua balik ke daerahnya masing-masing melakukan aksi jihad di tempat kamu berada. Itu dalam doktrin itu. Itu Ustadz kenal semua ya, kawan baik semua itu ya? Iya, kawan baik semua itu, termasuk Nurdin itu kan di sekolah Luqmanul Hakim di Johor. Ya, dia kepala sekolah. Kepala sekolah di situ. Nah, kepala sekolahnya sebetulnya mukhlas, tapi karena mukhlas berwarga negara Indonesia, ya tidak boleh kepala sekolah ataupun disebut dengan guru besar di sana. Jadi guru besar di sana beda dengan guru besar di sini. Kalau guru besar di sini kan profesor. Ya kan? Kalau guru besar di sana kepala sekolah. Jadi Nurdin M. Top jadi kepala sekolah. Nah, Dr. Azhar ini mengajarkan ilmu kimia ke kita. Di situ juga di Luqmanul Hakim itu. Jadi kita cuma kita nggak bisa melakukannya di Malaysia karena ketat sekali di Malaysia itu. Apalagi kita berterima kasih kepada pemerintah Malaysia karena pemerintah Malaysia kita jadikan seperti Ethiopia di zaman Nabi. Jadi Mahathir Muhammad itu raja tempat hijrah. Jadi nggak boleh diganggu. Gitu. Maka kita nggak melakukan gerakan jihad di Malaysia. Makanya Nurdin, Dr. Azhari keluar dari Malaysia, melakukannya di Indonesia karena di sana nggak memungkinkan. Itulah dia cerita-cerita kita. Luar biasa. Umur 18 tahun. Jadi ketika ke Afgan, Ustadz perang. Iyalah. Perang tembak-tembakan. Iyalah tembak-tembakan lah gitu. Apanya dan senjata kita termasuk mortar yang kita pikul itu AK-47 buatan mereka juga itu. Bom ya? Buatan mereka. Buatan Soviet itu. Buatan Soviet. AK-47 kan. Kemudian belum lagi senjata dari Amerika yang membanjiri Afghanistan. Amerika berkepentingan pula dengan mujahidin supaya lain hajar itu di Soviet itu. Apapun kami bantu uang komunis komunis. Pokoknya hancur lah, betul kan hancur. Tapi ketika hancur kita balik melawan Amerika, terkejut Amerika kan gitu. Ini kita nggak tahu, nggak berutang budi nih kan. Muncullah Taliban, ya kan? Muncullah Taliban sekarang ini kan. Itu anti Amerika, senjata dari Amerika itu. Makanya terkejut Amerika kan gitu. Jadi itulah fenomena di Afghanistan. Memang dulu tidak di kalangan mahasiswa, saya juga rasakan ketika tahun 80-an itu sampai dikenal tuh mujahidin Afghanistan, Ahmad San Mas'ud, Yunus Khalid, Burhanuddin Rabbani, Jenderal Rashid Dostum, itu sampai dikenal di Indonesia gitu kan. Berarti kan luar biasa itu Afghanistan tuh menggemanya bagi jihad ke sana itu Ustaz. Jadi Ustaz ikut tembak-tembakan di dalam Rusia? Ikut, semua kawan-kawan ikut. Banyak juga kawan-kawan yang mati kan. Orang Indonesia, kawan-kawan Ustaz? Iya, orang Indonesia. Dari Indonesia atau dari mana lagi Ustaz? Ada nggak di sana yang datang untuk ikut
berperang di sana? Dari mana? Dari seluruh dunia. Iya, dari seluruh dunia, itu bukan dari Indonesia, dari Bukan Medan Indonesia. aja, bukan dari seluruh dunia, termasuk dari Uni Soviet itu sendiri, Oh, dari apa, dari Ukraina, Kazakhstan, oh dia balik ikut Iya. perang ke Soviet. Chechnya, Oh iya iya. Chechnya lebih banyak itu. Chechnya Muslim Iya, ya. bahkan dari Jepang juga masuk ke situ. Pokoknya dari seluruh negara. Oh, ikut melawan Soviet. Iya, ikut melawan. Karena di sana di Afghanistan banyak kali ghanimah ya. Rampasan orang itu, waduh, Apa melimpah contohnya? ruah Ustaz? gitu. Contohnya apa Ustaz? Iya. Rampasan Iya. perang ya. Apa, makanan, alat-alat teknologi, uang, Oh gitu. Oh. banyak sekali di Afghanistan itu. Jadi tujuan ke sana masing-masing bawa niat Ustaz ya. Iya, kemudian apa? Para mujahidin Afghanistan itu kan banyak yang meninggal juga. Ya. Kemudian wanita-wanita mereka itu menawarkan diri Untuk jadi istri, dinikahi. Ya. Pustun. Itu Ya, istilahnya. cantik-cantik. Oh iya. Wah, luar biasa wanita-wanita. Ustaz nggak dapat nikah, nggak sempat nikah sana Ustaz ya? Belum. Kita waktu itu nggak fokus. Kawan-kawan ada yang fokus ke situ. Dan itu dibenarkan tanpa izin dari prosedur perwalian segala macam itu Iya. namanya Daruri ya. iya, namanya kalau di dalam istilah fikih itu ad-dururatul mahzurah. Hal-hal yang dibenarkan dalam keadaan darurat. Itu termasuk dalam keadaan. Karena di zaman Nabi pun wanita yang jadi tawanan itu bisa dinikahi langsung. Iya, Dijadikan istri. Iya. Jadi berlaku keadaan seperti itu di Afghanistan itu. Iya. Ada juga kawan-kawan Ustaz nggak pulang. Ustaz menetap di sana. Ada juga ya. Ada. Beranak pinak di sana Ustaz Iya, ya. ada beranak pinak di sana. Ada. Jadi setelah Afghanistan tuh menang, yang dari seluruh dunia ini balik ke kampung ke negara masing-masing. Iya. Itu jadi teroris gitu Ustaz, di negara masing-masing. Iya, rata-rata karena sudah tertanam semangat jihad tadi. Dan iya, Afghanistan sudah membuktikan sebuah kekuasaan paling besar di dunia, ya kan? Uni Soviet kalah. berhasil dihancurkan oleh pasukan-pasukan yang berpakaian lusuh dan berserban buruk, yang makanannya hanya roti kering kami waktu itu. Luar biasa prestasi ya. Nah, bisa, apalagi ketika kita balik melihat negara kita yang tentaranya juga jauh lah kalau dibandingkan dengan tentara Rusia, beruang merah Uni Soviet yang ahli, canggih, badan besar. Kita melihat tentara Indonesia, waduh, bisa kita sepak aja melanting. Saat itu begitulah Ustaz ya. Begitulah. Dan apalagi di doktrin bahwa memang kita mau mencari mati. Aduh, gitu. Kenapa nggak di Afghanistan mati? Gitu. Banyak kami yang menyesal begitu. Nggak mati di sana. Nggak mati di sana. Apalagi kita pengen ditembak oleh Rusia. Rusia melalui pesawat tempurnya yang canggih-canggih gitu ya kan, yang melemparkan bom. Malah banyak bom itu nggak meledak. Iya. Itu benar Ustaz. Iya. Saya dengar cerita itu betul ya. Iya. Banyak yang nggak meledak, malahan oleh angin, ya kan? Karena ada malaikat yang mengatur angin. Dilemparkan balik itu ke markas gudang-gudang orang itu, meledak di sana. Itu. Jadi kita banyak kecewa kenapa nggak mati pada waktu pertempuran itu. Jadi Ustaz, pengalaman sama di Afghanistan itu apa Pak Ustaz yang menarik, yang mungkin itu bagian dari takjub ya, nggak mungkin terjadi atau yang mengharukan gitu Ustaz selama perang itu Ustaz? Iya. Jadi banyak karomah di sana. Karomah itu maksudnya. Karomah. Kalau kita baca peristiwa